Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Stefano dan dengan dua teman saya, Cornelius Sibarani dan Mega Fauzia, kami bertiga ingin mempresentasikan hasil kerja kami, di mana untuk presentasi kali ini kami akan menampilkan hasil project kami untuk mata kuliah pemrograman web. Dan di sini untuk mata kuliah pemrograman web bersama dosen Pak Arif Ikhwani, dan di sini kami akan menampilkan dan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu merupakan game mencocokkan kata. Baik, selanjutnya mari menuju ke materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Introduction Game Mencocokkan Kata. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan di berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan teknologi. Namun, banyak pelajar di Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam memperkaya kosakata karena metode pembelajaran yang monoton dan kurang interaktif. Game edukasi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini karena mampu menggabungkan metode pembelajaran dengan hiburan dengan format soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pilihan bahasa Indonesia. Pengguna dapat berlatih mengenali arti kata sambil bermain. Game mencocokkan kata ini dirancang untuk meningkatkan minat belajar, melatih memori, serta memperluas pembelajaran kosakata bahasa Inggris secara menyenangkan. Tujuan game ini adalah meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris pengguna melalui latihan soal yang interaktif. Kedua, membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dengan menggabungkan unsur permainan dan tantangan. Tiga, memberikan alternatif media pembelajaran berbasis web yang mudah diakses tanpa instalasi aplikasi tambahan. Keempat, mendorong pembelajaran mandiri dengan fitur leaderboard untuk memacu motivasi kompetitif antar pengguna. Dan yang terakhir, memperkuat daya ingat melalui pengulangan kata dan sistem nyawa dan waktu yang membuat pengguna fokus pada permainan. Baik, untuk gambaran umum selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini untuk game mencocokkan kata ini kurang lebihnya ada beberapa fitur utama yang kita bawakan, di mana di sini yang pertama yaitu memuat sebuah loading screen, di mana ketika kita menjalankan gamenya, dalam kata lain kita menjalankan dari indeks HTML-nya, maka akan muncul loading screen dan menu utamanya. Dan di menu utamanya itu terdapat opsi main, opsi settings, dan opsi leaderboard. Dan selanjutnya yaitu ada fitur untuk input nickname setiap kita ingin memainkan gamenya. Jadi setiap uh, pemain uh, hanya bisa memasukkan satu nickname dan tidak boleh memasukkan nickname yang sama untuk bermain kembali, di mana harus selalu berbeda dan hanya satu kesempatan untuk satu nickname seperti itu. Selanjutnya di konsep gamenya maka akan terdapat konsep nyawa, yang dimana pemain diberikan 3 nyawa di awal. Nyawanya bisa bertambah jika nyawa tersebut masih
belum terpakai gitu. Dalam kata lain tidak ada yang salah atau tidak ada soal yang terlewat. Dan juga dalam game tersebut, uh, inti dari gamenya adalah kita diberikan 10 level, di mana satu level terdapat 10 soal, dan di dalam soal tersebut merupakan game mencocokkan kata bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, di mana soalnya adalah soal bahasa Inggris. Satu soal di dalam satu soal itu satu kata bahasa Inggris dan ada tiga opsi bahasa Indonesia yang merupakan jawabannya, dan kita bisa memilih atau ya kita bisa memilih jawaban yang benar menurut pilihan kita, dan kita bisa mendrag dan drop ke kolom yang bisa ke kolom jawabannya seperti itu. Lalu ada dark light atau light mode, dark mode atau light mode-nya. Lalu untuk penyimpanan skornya itu setelah kita menyelesaikan semua gamenya, ataupun kita belum menyelesaikan sampai akhir tapi nyawa kita sudah habis, semua itu akan terrecord di leaderboard seperti itu. Dan juga eh, ada database-nya ya, database untuk bank katanya di MySQL seperti itu. Lalu selanjutnya untuk struktur gamenya akan dilanjutkan oleh teman saya, silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan application programming interface ya. Di sini ada 4 file backend PHP, yang dimana ada database PHP yang berisi dia database yang memuat di MySQL ya. Dan di dalam database-nya itu ada scores dan users. Dan di users-nya itu dia berisi ID, username, dan created underscore add. Lalu yang scores PHP-nya itu struktur tabelnya berisi ID, username, ID, user underscore ID, ada level, score, ada nyawanya juga ya, ada berapa misalnya. Lalu ada waktu penyimpanan skornya itu juga. Dan untuk yang bagian words PHP-nya itu, dia menyimpan seluruh soal-soalnya ada di MySQL-nya. Jadi kayak bank soalnya itu dari level 1, misalnya sampai level 10. Untuk words-nya itu berhubungan ke seluruh soal-soalnya itu. Jadi soalnya itu di shuffle, di random. Jadi enggak setiap ada kita mulai permainan, misalnya level 1, soal pertama itu enggak selalu sama. Jadi selalu random dapatnya. Begitu seterusnya sampai username yang lainnya gitu. Terus untuk game CSS-nya itu menampilkan struktur di game dalam gamenya. Ini dia ada bentuk-bentuk stylenya ya, kayak paddingnya, game kontainernya, game dir, level info, username. Lalu di game HTML-nya itu dia sama, tapi buat settingan biar terhubung, terlihat dia preview di dalam gamenya ini. Ada sound effect, background audio juga. Lalu di indeks HTML-nya, ini untuk preview tampilan menu dari tombol pengaturan, tombol main, hingga ke tombol
yang peringkat ditampilkan di indeks HTML. Untuk leaderboard HTML-nya, ini yang bagian di tombol peringkat, di settingan paddingannya. Munculnya nanti seperti ada kayak leaderboard peringkat teratas. Peringkatnya itu diperlihatkan dari 1 sampai 10. Itu sama ini buat di pengaturan. Yang bagian tombol pengaturan berisi bodinya sama ada kontainer pengaturannya. Dan style CSS-nya ini untuk memuat dari paddingnya juga sama ya. Warna-warnanya, lalu Baik, jadi alur permainan kita di sini adalah satu saat user atau pengguna itu masuk ke dalamnya, kita akan ditampilkan, user akan ditampilkan tampilan seperti main, peringkat, dan pengaturan. Dan saat kita menekan tombol main, atau user menekan tombol main, akan muncul perintah masukkan username. Lalu setelah menginput username, yang dimana username-nya itu tidak boleh sama dan tidak boleh kurang dari 3 karakter, maka bisa memulai main game. Jadi pada alur yang ketiga, user diminta untuk menyelesaikan gamenya. Oke. Apa aja sih yang teknologi yang kita gunakan? Yaitu di front end itu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Di back end kita memakai PHP. Dan untuk database dan data itu kita menggunakan MySQL dan JSON. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke demo tampilan. bisa. Di sini game yang kami buat ya, namanya game mencocokkan kata peringkat dan pengaturan. Ada audio juga yang bisa dinyalakan. Ini ada game sama Google Live-nya ya. Ada pengaturan, menampilkan seperti ini, mode gelap, mode terang. Sebelumnya mode ini peringkat. Sebelumnya sudah kami mainkan ya, di sini udah memasukkan username. Di sini terpampang ada rank, username, skor, level, dan tanggalnya. Jadi setiap pas kita main langsung tercantum tanggal mainnya dan level, ada skornya. Lalu ini kita memasukkan nama
suaranya untuk audionya langsung berubah ya. Ini langsung saja saya mainkan permainannya. Seperti ini tampilan permainannya ya. Di sini ada nyawa. Ini bisa di pause juga ya gamenya, jadi kayak berhenti sejenak gitu. Ini ada tampilan menu home, misalnya kita mau langsung ke menu. Terus ini ada nyawanya, tadi udah mati satu ya, jadi nyawanya satu gitu. Ini tinggal 2. Terus ada soalnya dari 1 sampai 10 ya. Soalnya juga level 1 sampai level 10. Ini jadi ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya, di drag ke sini bahasa Indonesianya gitu. Kayak gini. Nah, mulai dulu air. Begitu seterusnya, misalnya kita mau akhirin sampai habis nyawanya. Itu udah kemakan 2, itu lagi. Ini ada waktunya juga. Ini terlihat level tertinggi, total skor 480. Nanti dia akan otomatis tersimpan ke peringkat. Tapi karena ini tadi udah dimainkan dan username tertinggi ini yang ini Buki, skornya dia paling tinggi, jadi nggak kelihatan di sini, nggak muncul. Udah sih, palingan kayak gitu dong. Oke, baik. Sekian demo tampilan dari project kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah menyimak dan menonton video kami dari awal sampai akhir. Terima kasih.